Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 DPT akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik pengendalian penyakit. Pada presentasi kali ini, anggota kelompok kami itu beranggotakan yang pertama Iksanul Ikhwan Ritonga, selanjutnya Anissa Mebudi, yang ketiga Adriano Vanda, yang keempat Nurul Handayani, yang kelima Anggun Susilawati, yang keenam Yudika Saputra, yang ketujuh Satrio Putro. Yang pertama adalah konsep pengendalian OPT. Pemberantasan berarti melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman, contohnya hama, patogen, dan gulma, yang telah menyerang bahkan merusak atau menimbulkan persaingan yang negatif baik terhadap bahan perbanyakan tanaman di lapangan atau di persemaian, maupun hasil panen yang masih di lapangan atau sebelum dikerjakan, selama pengangkutan, pengerjaan, atau pemasarannya, juga sebelum dikonsumsi. Sasaran kegiatan dari pemberantasan adalah hama atau patogen yang sedang menyerang dan merusak tanaman atau bagian tertentu pada tanaman yang menimbulkan persaingan negatif terhadap tumbuhan. Tujuan dari pemberantasan sendiri adalah untuk mematikan atau memusnahkan sekurang-kurangnya mengurangi jumlah OPT tersebut, sekaligus juga mengurangi atau menghentikan kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman. Yang kedua, pengendalian. Berarti melindungi tanaman dengan mengelola OPT yang mengganggu tanaman maupun tanaman itu sendiri. Sedemikian rupa sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tidak sampai menimbulkan kerusakan ekonomis atau merugikan. Yang ketiga adalah pengelolaan atau manajemen. Mengelola agroekosistem untuk menekan populasi OPT sehingga kualitas produksi tinggi. Dan yang terakhir adalah eradikasi atau eradication. Tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu. Next. Ya, konsep pengendalian OPT atau pengendalian OPT ini juga bisa termasuk dari komponen pengendalian hama terpadu atau kita sebut PHT, di mana caranya ini diharapkan terjadinya keseimbangan lingkungan atau ekosistem sehingga keberadaan OPT yang timbul itu tidak merugikan secara ekonomis. Artinya peran musuh alami sangat dibutuhkan dalam pengembangan pengendalian pengelolaan hama terpadu ini. PHT bisa dikatakan IPM, Integrated Pest Management, yang mana usaha pengelolaan agroekosistem dengan memadukan berbagai teknik pengendalian OPT, seperti bercocok tanam, fisik, mekanik, varietas, resisten, pengendalian hayati, pengendalian kimia. Jadi pengendalian kimia inilah pengendalian terakhir setelah pengendalian yang sudah saya sebutkan tadi, seperti bercocok tanam, fisik, mekanik. Contohnya mekanik ini adalah tindakan preventif, yang mana tanaman itu dilihat ada hama yang mengganggu langsung diambil seperti itu. Ini sehingga populasi OPT tetap berada di bawah ambang pengendalian. Untuk itu di Indonesia ada beberapa landasan tentang PHT. Yang pertama Inpres nomor 3 1986 tentang pengendalian hama wereng coklat di UU nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budaya tanaman, Peraturan Presiden nomor 6 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Next. Prinsip dalam pengendalian penyakit ada 4. Yang pertama, eksklusi. Regulasi, menjaga atau mencegah jangan sampai suatu penyakit tanaman atau patogen masuk ke daerah pertanian. Yang kedua, proteksi, melindungi tanaman dari serangan patogen. Yang ketiga, eradiksi, mengendalikan atau musnahkan penyakit tanaman di areal pertanaman.
Keempat, imunisasi, memberikan kekebalan pada tanaman terhadap serangan patogen. Eksekusi, menyegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan. Karantina OPTK ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Eksekusi dilakukan dengan cara yang pertama, melarang masuknya bahan tanaman yang mungkin mengandung penyakit. Yang kedua, memeriksa bahan-bahan tanaman dan sertifikasi bahan tanaman. Yang ketiga, karantina tempat pengasingan, tindakan pencegahan masuknya OPTK. Next. Proteksi adalah program sarjana dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan tanaman yang lulusan dari bidang tanaman dan penyakit tanaman atau perlindungan tanaman. Melindungi tanaman dari serangan patogen dapat dilakukan dengan cara yang pertama kultur teknis, yang kedua fisis, tiga mekanis, empat biologis, yang kelima kimia. Next. Baik, selanjutnya pengendalian penyakit secara kultur teknis. Metode pengendalian gulma secara kultur teknis tindakan atau cara pengendalian gulma dengan memperhatikan segi ekologis atau keadaan lingkungan tanaman budidaya dengan gulma. Tujuan dari metode kultur teknis yaitu menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat bersaing dengan gulma sehingga mengurangi atau menekan pertumbuhan gulma sampai taraf rendah agar tidak menjadi pertumbuhan bersaing bagi tanaman budidaya. Cara-cara dari budidaya kultur teknis yang antara lain yang pertama eradikasi atau memusnahkan tanaman yang terserang penyakit. Yang kedua adalah rotasi atau pergiliran tanaman. Yang ketiga adalah sanitasi atau kebersihan lahan. Yang keempat menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk patogen. Yang kelima itu adalah menggunakan mulsa atau penutup tanah. Selanjutnya ialah pengendalian penyakit secara fisik itu merupakan pengendalian dengan menggunakan usaha atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Pada pengendalian secara fisik itu terdapat misalnya dua cara. Yang pertama itu adalah panas, yaitu untuk benih terinfeksi patogen yang terbawa benih. Untuk tanah pembibitan atau tanah digunakan rumah kaca agar populasi patogen di dalam tanah berkurang. Selanjutnya itu penggunaan barier atau penghalang atau tanaman perangkap. Menanam beberapa baris tanaman jagung atau tanaman yang lebih tinggi di sekeliling tanaman kacang-kacangan yang lebih rendah untuk mengurangi serangan patogen virus dari tanaman kacang-kacangan karena kutu daun sebagai vektor virus akan terhalang berhenti pertama kali pada tanaman jagung. Berikut dari permisalan pengendalian secara fisis. Yang ketiga adalah pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis merupakan teknik pengendalian hama penyakit yang dilakukan secara fisik, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual, misalnya penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman. Adapun kelebihan dan kekurangan pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya, tetapi memerlukan tenaga yang banyak dan tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara kontinu. Next. Selanjutnya, pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi merupakan bentuk pengendalian di mana organisme selain tanaman inang dan patogen dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan serangan patogen pada tanaman inang. Misalnya, suppressive soil atau tanah yang mampu mengurangi serangan penyakit pada tanaman. Contohnya tanah yang banyak mengandung mikroorganisme antagonis. Mikroorganisme antagonis seperti Trichoderma untuk patogen Rhizoctonia sp, Pseudomonas fluorescens untuk Rhizoctonia sclerotium dan lain-lain. Jamur Dactylela dan Atrobotris untuk nematoda penyebab bengkak akar Meloidogyn sp. Next.
Selanjutnya yaitu pengendalian penyakit tanaman secara kimiawi. Pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Yang pertama, perlakuan tanah dengan bahan kimia, kemudian fumigasi atau gas beracun, kemudian pengendalian vektor dan insektisida, dan penyemprotan tanaman dengan fungisida maupun bakterisida. Next. Selanjutnya yaitu eradikasi. Eradikasi ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu eradikasi sebagian, yaitu bagian tanaman yang terserang hama maupun penyakit itu dimusnahkan. Kemudian yang kedua yaitu eradikasi total, merupakan semua dari tanaman yang terserang dimusnahkan. Dan yang ketiga yaitu eradikasi super total, yaitu seluruh tanaman pada suatu lahan semuanya dimusnahkan. Next. Selanjutnya adalah imunisasi. Dilakukan imunisasi itu dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu cross protection, yaitu tanaman sengaja diinfeksi dengan patogen lemah untuk menghindari serangan patogen berat dari jenis yang sama. Sering dilakukan untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, meningkatkan kondisi pertumbuhan tanaman melalui pemupukan dan teknik budidaya tanaman lainnya. Yang ketiga, yaitu penggunaan varietas tahan. Varietas pada tahan belas, misalnya Batang Piaman, Siak Raya, Impara 1, dan Impara 2. Yang keempat, penggunaan tanaman transgenik yang ditransformasi dengan gen ketahanan pada padi ditransformasi dengan gen penyebab penyakit hawar daun bakteri sehingga tahan terhadap penyakit tersebut. Contohnya varietas Angke atau yang mengandung gen XA5 dan varietas Konde yang mengandung gen XA7. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kelompok 1 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.